budaya nih, ya. Budaya kan ini kan merupakan salah satu hal yang melekat di suatu negara pastinya. Bahkan bukan negara dong ya, mungkin setiap daerah itu pasti ada budaya-budaya yang emang berkembang dan akhirnya menjadi norma atau pola-pola sosial yang ada gitu ya. Nah, ini perspektif dari Mbak Nisa nih tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dari perspektif budayanya. Baik, silakan terima kasih Mbak Ama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat kita bicara kekerasan pada perempuan dan anak dan dihubungkannya dengan budaya, saya kok optimis nih kalau kira-kira kenapa di budaya itu akan dibahas tentang apa? Pasti semuanya akan bilang budaya patriarkal. Gitu. Tapi saya dalam kesempatan ini akan menahan dulu nih sebelum memblaming budaya patriarkal ini secara membabi buta, mengatakan ini gara-gara orang Jawa soalnya patriarkal gitu, sehingga akhirnya laki-laki merasa punya power dan merasa punya power untuk melakukan hal-hal yang semena-mena gitu ya, dan mensubordinatkan wanita gitu. Saya mau pakai ilustrasi begini ya. Dulu sebelum 1970-an yaitu Green Revolution ya, revolusi hijau. Sebelum revolusi hijau itu orang Jawa atau mungkin bahkan Nusantara itu mandiri bibit. Kita punya bibit sendiri. Kita tidak perlu membeli bibit ke tempat lain atau ke negara lain. Karena apa? Karena sistem pertanian tradisional sudah mengenal pemilihan bibit. Dan siapakah yang memilih bibit tersebut adalah wanita. Di sistem pertanian tradisional masyarakat Jawa, wanita punya part dalam kolaborasi bekerja. Yang pertama, pada tahapan pertama adalah memilih bibit. Kenapa kok wanita? Karena sesuai dengan mungkin pembawaannya ya, nature-nya wanita yang teliti, yang juga telaten, dan dia punya ya, dia punya getaran mungkin dalam memilih bibit. Oh, ini bibit bagus, ini bibit tidak bagus gitu. Feeling, instingnya lebih tajam ya. Karena bibit itu kan layaknya wanita gitu ya, subur dan tidak subur gitu. Itu contoh. Setelah pemilihan bibit, lalu masuk ke tahapan berikutnya pada pengolahan, preparing the soil ya, jadi lahannya. Nah itu pekerjaan siapa? Perempuan. Laki-laki dong. Ya. Karena membutuhkan otot, ya kan? Di part lain oleh wanita, yang dilakukan oleh wanita, diantaranya lagi nanti pada saat penyiapan lahan itu ada sesajenan. Dulu masih sangat lekat itu orang Jawa dengan sesajenan. Siapa yang menyiapkan uborannya? Wanita. Laki-laki menyiapkan lahannya. Lalu setelah itu pada saat mau menanam, menandur, ya, siapa yang melakukan? Wanita. Kenapa? Karena saat dia lebih feelingnya lebih dapat bagaimana kedalamannya, kekuatan. Karena konon ya biji padi Jawa itu fragile. Kalau dia tidak pandai menanamnya itu bisa rusak. Seperti itu. Wanita punya part di situ. Lalu setelah selesai nanti panen, siapa yang memanen? Laki-laki. Yang membawa hasilnya laki-laki. Ini sebuah ilustrasi saja bahwa menurut saya mengatakan bahwa budaya asli Nusantara atau mungkin khususnya di Jawa adalah patriarkal, dan patriarkal dihubungannya karena sejauh kita tahu patriarkal kan sistem yang dia banyak membawa kerugian pada hak-hak wanita dalam berbagai bidang ya. Kita kan ke sana. Tapi kalau melihat ilustrasi tadi, yang saya tangkap ya, itu bukan pada diskriminasi, tapi pada distribusi pekerjaan. Artinya, kalau kita menilik dari ilustrasi itu,
itu budaya itu sebenarnya budaya yang kita miliki justru setelah mengenal adanya persamaan atau di sini bukan equity sih ya, bukan persamaan tapi fairness atau collaboration. Justru sistem itu sangat rusak setelah terjadi revolusi hijau. Begitu. Tidak ada lagi itu yang namanya distribusi pekerjaan. Nah, saat kita bicara patriarkal, saya kok agak kurang sepakat kalau kita membabi buta bahwa budaya kita orang Jawa ya khususnya itu sediskriminatif itu terhadap wanita. Karena faktanya juga patriarkal itu terjadi di banyak tempat ya, di negara-negara lain bahkan dalam bentuk yang jauh lebih keras seperti itu. Nah, dalam hal ini ya saya ingin bicara bahwa mengenai kekerasan, hubungannya apa dengan kekerasan perempuan dan anak, dengan adanya perubahan apalagi okupasi yang kita dapatkan ya selama ratusan tahun gitu, dengan sistem yang sangat tadi bahkan di pendidikan pun ya, sudah melihat manusia itu ya bukan lagi manusia seutuhnya tapi layaknya mesin yang bisa di shape semau kita gitu, produknya mau diapakan gitu. Nah, itu pun dalam kehidupan sehari-hari kita dalam skala yang sangat kecil, dalam skala keluarga, hal itu pun terjadi. Pendidikan awalnya ya berarti ya? Menurut saya, sistem gaya hidup kita yang sudah cenderung sangat pragmatis, terus materialistis dan melihat tanah itu bukan lagi a mother ya, tapi as a commodity, contoh. Itu menurut saya menjadi faktor yang sangat kuat. Akhirnya terjadi banyak ketimpangan sosial. Nah, tadi sampai akhirnya saya ambil ilustrasi Green Revolution itu ya pada pertanyaannya, akhirnya orang dalam memilih pekerjaan itu berbasis pada ego, bukan berbasis pada kolaborasi lagi, bukan berbasis pada apa yang seharusnya. Ini ada tendensi ke sana. Yang akhirnya saat ego itu tidak didapatkan, itu mudah tersulut emosi. Dan itu juga menjadi bagian dan satu sama lain antara family members itu tidak lagi saling membutuhkan satu sama lain kan, karena seolah berjalan sendiri-sendiri. Jadi sistemnya jadi entek ya jadinya ya. Ya, sehingga ini pun mengakibatkan ya hubungan antar orang per orang itu menjadi tidak seharmonis ya, tidak seharmoni dulu seperti itu. Ya, itu satu ilustrasi ya yang ingin saya sampaikan bahwa budaya patriarkal saya itu menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan laki-laki merasa lebih powerful daripada wanita. Tapi dalam hal ini saya juga melihat budaya menjadi saat kita mungkin dibutuhkan juga penggalian lebih dalam mengenai budaya-budaya yang kita miliki dan nilai-nilai yang di dalamnya yang sebenarnya bisa menjadi sumber acuan kita lebih baik, khususnya di saat kita hubungan di pendidikan gitu. Dan itu yang salah satu movement yang sudah saya lakukan, contoh ya, itu bagaimana belajar bukan hanya lagi dalam kelas. Kebetulan saya juga mendampingi beberapa area di rural area gitu, di lereng selamat ya. Saya mengajak mereka untuk kembali ke alam, gitu. Dan kenapa? Karena itu pun yang dilakukan oleh leluhur kita zaman dulu dan it's evident itu malah memproduksi banyak sekali ilmu yang dalam hal ini kalau Russell menyebutnya itu knowledge by acquaintance atau ilmu yang didapatkan secara langsung, pengalaman secara langsung. Nah, dalam hal ini mungkin dalam hal budaya dan hubungannya dengan pendidikan ini bisa terintegrasi
Demikian. Oke, berarti budaya ini sebenarnya kalau di sejarah dalam lagi itu masih banyak ya ternyata hal-hal yang menguntungkan perempuan juga ya, perempuan dan anak juga ya. Berarti bukan hanya satu sisi di mana laki-laki itu menjadi sangat-sangat menjadi subordinat dari situ lah. Jadi menjadi pola pikir mungkin kalau terbiasanya timbulnya pola pikir wanita itu lebih rendah itu justru karena sosialnya, mungkin karena perkembangan zamannya. Adanya tadi revolusi hijau itu, ya mungkin ya pada saat itu mungkin salah satunya ya di situ ya. Akhirnya perempuan harus ya udah kamu di rumah aja, kamu nggak boleh keluar malam, kamu harus nurut, lalai seperti itulah ya di situ.